Ibu Kaprodi. Mohon maaf, ada kesalahan barusan. Lanjut. Memasuki acara yang kedua adalah sambutan dari Ibu Kaprodi Urnika Mufidah Jannah. Waktu dan tempat kami persilakan. Untuk sambutan Kaprodi kita taruh di akhir aja karena mungkin beliau masih sibuk atau masih ada acara lain. Saya sudah chat juga barusan. Oh, enggak, barusan sih sudah agak tadi masih belum dibalas juga mungkin belum masih ada urusan jadi kita taruh di akhir aja mungkin. Mungkin bisa ke selanjutnya Mas Rafli. Nah, kita ralat untuk sambutan dari Ibu Kaprodi kita ditaruh di akhir webinar. Kita memasuki acara inti. Saatnya kita memasuki acara inti. Pada seluruh peserta diharapkan tenang dan memperhatikan dari materi yang disampaikan narasumber. Setelah pemateri selesai, akan dibuka sesi tanya jawab. Kepada narasumber, kami persilakan untuk menyampaikan materi pada sore hari ini. Makasih Mas Rafli. Yuk kawan-kawan kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ini udah resmi dah sore ya. Selamat sore rekan-rekan semua. Selamat sore, Coach. Ya, selamat sore. Nah, saya tanya dulu nih, siapa yang udah siap nih belajar tentang seluk-beluknya public speaking selama 1 jam? Yang udah siap, ketik kota tempat teman-teman berada di chat. Jadi kalau siap, jawabannya adalah tempat kota teman-teman sedang berada sekarang ini. Nah, Malang udah muncul terus nih. Mas Syafi'i cepet-cepet mau ketik Pontianak tuh. Jadi ketahuan mana yang lagi pulang kampung. Udah banyak chat masuk terus. Nah, udah banyak yang siap ya. Oh, ini Malangnya G-nya sampai 2 nih, sangat semangat. Nah, yang kabupaten nggak mau kalah. Kabupatennya diperjelas. Hmm. Nah, yang Pontianak mana nih? Yang Kalimantan Tengah mana nih? Nah, yuk sambil lanjut. Wah, makin detail nih alamatnya diberikan nih. Sambil lanjut, saya mengajak kawan-kawan semua, karena kemungkinan besar kawan-kawan baru kenalan sama saya di sini sekarang. Kalau Mas Waris kan udah kenal saya sejak training beberapa waktu lalu ya. Jadi, perkenankan saya untuk kenalan dulu. Nama saya simpel banget. Jadi kalau ada orang punya pepatah bahwa nama adalah doa. Jadi kawan-kawan semua namanya diberikan nama yang bagus-bagus. Contoh misalnya nih di chat ada yang namanya Hanifah. Berharapnya jadi perempuan yang lurus. Sepanjang hidup harus membuktikan nih jadi perempuan yang hidupnya lurus. Jadi utangnya seumur hidup. Dikasih nama pas lahir utangnya seumur hidup. Nama saya Taruna Perdana. Taruna itu ya pemuda, laki-laki. Gendernya sudah jelas, nggak perlu dipertanyakan, nggak perlu minta bukti, dah stop. Nah, kalau perdana, kalau saya ngaku 3 bersaudara, gampang kan ketebak kan saya anak keberapa. Yuk, ketik. Kira-kira saya anak keberapa? Kalau nama saya Taruna Perdana. Saya 3 bersaudara nih. Oh, Nah, simple. Jadi arti nama saya adalah anak laki-laki pertama. Sejak lahir sudah terkabul. Bersyukurlah saya punya nama seperti ini. Nggak punya utang lagi apa-apa ke orang tua. Nah, saya aktivitas ada 5 yang utama. Saya biasa seorang pelatih, melatih public speaking.
Kalau Mas Waris tahu saya ngajar di sebuah kelas online yang publik yang pesertanya banyak sampai 100, Ya. biasanya saya lebih sering ngajar yang bentuknya privat. Jadi yang kelasnya tuh paling banyak 6 orang, atau malah yang saya sering datang ke rumah pejabat-pejabat, datang berdua doang sama beliau. Karena itu dia, jabatan udah tinggi, malu kalau ketahuan lagi belajar public speaking. Nah, seperti sekarang, saya juga seorang pembicara utama, kemudian saya juga analis tulisan tangan. Jadi kalau misalnya saya bisa ketemu sama teman-teman nih sekarang nih, kita tatap muka misalnya, kemudian saya ngeliat teman-teman lagi nyatet, dari tulisannya saya bisa tahu kekuatan teman-teman apa, kelemahannya apa, aibnya apa, potensinya apa, seberapa jujur, dalam hidup lebih penting dipuji, diakui, atau kasih sayang, bisa nabung atau enggak, penyakitnya di bagian mana di tubuh. Loh mas, analis tulisan tangan tuh bisa sampai tahu sedetail tuh. Iya, buat apa mas? Karena saya sampai sekarang di tempat saya bekerja nggak cuma melatih, saya juga rekruter. Maksudnya kalau misalnya di Ganesha Public Speaking lagi ada lowongan nih, oh teman-teman pada ngirim lowongan. Salah satu syaratnya adalah mendeskripsikan diri dan ngasih lihat tulisan tangannya. Ada dokumen yang harus di-scan kemudian dikirim. Dari situ seleksi. Saya langsung tahu, oh ini orang yang cocok atau enggak nih. Jadi penentu apakah orang tersebut diterima atau enggak, saya. Tim Ganesha cuma bikin iklan lowongannya aja. Jadi saya juga termasuk sering ngelatih persiapan wawancara. Mas, wawancara kerja? Nggak cuma kerja, wawancara dapat beasiswa. Ada yang mau ke Inggris waktu itu, LPDP dapat. Terus ada beberapa orang yang mau naik pangkat, latihannya privat. Jabatan apa? Ada yang mau jadi kepala cabang, ada yang mau jadi dosen tetap di Malang, ada juga di Bandung calon kaprodi. Jadi dosen senior lagi ikut seleksi, sebelum tahapan wawancara privat dulu sama saya. Dibongkar tulisannya, sifatnya ketahuan. Langsung cara jawabnya seperti ini kalau wawancara. Pasti kan jadinya kalau udah tahu dalamannya orang seperti apa, cuma lewat tulisan tangan. Dan semua ini juga membantu saya sempat jadi direktur di Ganesha Public Speaking. Saya dulu 7 tahun jadi direktur dari 2013 akhir sampai 2021 Januari lah. Jadi 7 tahunan dikit lah, lebih dikit. Nah, pengalaman saya jadi direktur membantu saya untuk punya persepsi khusus kalau teman-teman sedang melakukan public speaking, manfaatnya bagi seorang pemimpin kayak gimana. Itulah kenapa kelas yang rutin, kalau saya ngajar online, nama kelasnya juga Impromptu Public Speaking for Leaders. Buat apa teman-teman tampil? Ujung-ujungnya untuk mempengaruhi orang lain. Kalau mempengaruhi orang lain, itu artinya teman-teman statusnya sedang memimpin. Nggak peduli jabatannya apa. Itu kegiatan saya sehari-hari. Nah, selain itu saya aktif apa lagi? Jadi, saya aktif ngelatihnya public speaking. Dan sebelum kita bahas lanjut tentang materi, saya mau nanya dulu ke kawan-kawan semua. Menurut kawan-kawan semua nih, public speaking itu apa sih? Jangan tulis bicara depan umum ya, itu menerjemahkan aja namanya. Silakan ketik. Kalau misalnya Mas ketik, silakan nyalakan mikrofon, sampaikan langsung. Nah, apa sih public speaking ya? Masa mau belajar public speaking tapi nggak tahu apa itu public speaking? Halo, Pak. Halo, Mas Syafi'i. Apa nih public speaking nih? Bagi Menurut Mas Syafi'i saya, nih. ya, menurut saya public speaking itu adalah berbicara di depan orang banyak. Seperti itu. Nah, bicara depan orang banyak ya. Sip. Ada yang mau menambahkan lagi? Sebuah komunikasi, bicara depan umum. Apalagi? Curhat. Oke, public speaking adalah curhat. Boleh deh, nanti saya banyakin curhatnya saya juga deh ya. Biar memenuhi apa namanya definisi ini. Sambil lanjut, saya ceritakan sebuah pengalaman dulu. Pengalaman saya ya tampil sih public speaking. Saya SMA-nya itu SMA plus SMA beragama. Jadi setengah setengah pesantren. Kakak kelas saya statusnya SMU. Begitu angkatan saya masuk statusnya madrasah aliyah. Nah, karena harus tinggal di asrama, kan kayak pesantren tuh. Sholat 5 waktunya harus di masjid. Nah, waktu itu biasanya saya tuh kalau misalnya datang ke masjid agak-agak telat sengaja, nunggu azan dulu.
Tapi waktu itu hari Sabtu udah beres sekolah, saya lagi santai-santai di masjid, enak banget, wah sejuk suasananya. Nah, kawan-kawan coba ingat-ingat deh, di masjid sekarang biasanya ada jam digital kan, nunjukin jadwal sholat tuh. Sekarang digital biasanya. Kalau zaman saya dulu, di masjid itu jamnya ada 6. Satu yang gerak, 5 itu yang nggak bisa gerak. Kalau yang nggak bisa gerak, di bawahnya ada tulisannya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Waktu berlalu. Saya ngeliat jam, yang gerak sama yang diem, ada yang cocok nih. Di bawahnya ada tulisannya, asar. Saya celngak-celnguk. Ada orang lain nggak jadi masjid ya? Mulai gelisah. Kenapa? Kalau jam yang gerak, yang jarumnya gerak sama jarumnya diam, ada tulisan asar di bawahnya, artinya kan sudah masuk asar. Dan saya menyadari saya tuh sendirian di masjid. Waktu itu saya udah kelas 2 SMA. Sekarang kelas 11. Lalu saya ngapain di masjid? Kalau teman-teman nebak saya langsung azan, salah. Saya langsung berdoa dulu. Dan itu salah satu doa paling khusyuk yang pernah saya lakukan. Ya Allah, tolong kirimkan satu orang. Boleh kakak kelas, boleh teman seangkatan, boleh adik kelas siapapun. Pokoknya biar dia yang azan. Doa itu nggak terkabul. 1, 2 menit, 3 menit, nggak ada yang datang. Gimana nih? Saya tambah takut. Kalau yang datang ada guru satu tuh killer banget. Kalau guru itu datang duluan, ngelihat saya sendiri di masjid, udah berapa menit azan nggak juga dimulai. Duh, habis hidup saya. Berhubung saya lebih takut guru daripada takut azab, ya udah saya masuk ke ruang audio masjid. Saya ambil tuh mikrofon, langsung azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Teman-teman pernah nggak? Sebegitu paniknya, sebegitu tegangnya, pas tampil melakukan kesalahan. Nah, udah pada ngangguk-ngangguk nih. Kalau kameranya nggak nyala, lewat ketikan ya. Pernah misalnya gitu. Dan itu terjadi. Begitu saya udah azan yang Allahu Akbar tadi, saya baru sadar. Panik. Saking paniknya, mikrofonnya kan nyambung ke sound system tuh. Sound systemnya belum saya nyalain. Udah mah tegang, keringet dingin, nggak ada yang dengar. Untung sadar. Oh, untung sadar nyalain. Tutup mikrofonnya, bentar. Ada mikrofon. Oh, sadar. Tutup nyalakan, diketok. Di luar kedengeran. Duk, 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 duk. Oh, nyala, ada nyala beneran nih. Sekarang real, bukan percobaan. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, siapa di antara teman-teman mau tampil atau lagi tampil, saking paniknya, blank, lupa mau ngomong apa. Udah ketebak belum? Kejadian berikutnya apa? Saya Sa- lupa azan tuh isinya apa aja. Jadi setelah Allah Akbar tadi, ya Allah berikutnya apa? Saya matiin. Ketuk. Gimana nih azannya udah Allah Akbar, kok nggak keluar? Oh, tambah panik. Oh iya, azan dan iqomat tuh cepat. Sorry, azan dan iqomat itu tuh mirip. Oh iya, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha syahadat. Ingat saya, nyalain lagi. Dok, 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 dok. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Lupa lagi. Cuk, matiin. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Oke. Syahadat Nabi. Oh, nyalain. Cuk. Duduk. Oke. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Azan saya dari awal sampai akhir bunyinya gini. Nyala. Dek, 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 dek. Cek mikrofon. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cuk, mati lagi. Cuk, nyala lagi. Dok, dok. Nyalain. Ngecek mikrofon. Asyhadu an la ilaha illallah. Cuk, mati lagi. Gitu sampai akhir. Begitu teman-teman satu sekolah datang, kan harus asar di masjid tuh. Ada yang protes gak? Gak ada.
Artinya apa? Saya habis azan, keluar dari ruang audio, keringat dingin. Baju koko basah, basah total. Tapi pas datang kok nggak ada yang protes. Teman-teman, azan itu disimak di Indonesia syaratnya dua. Satu, azan subuh dan maghrib, terutama maghrib, kayak sekarang di bulan Ramadan. Udah masa ya azannya asar, bulan-bulan biasa, nggak ada yang nyimak. Jadi, public speaking, apakah harus depan orang banyak? Enggak ternyata. Itu nggak ada yang nyimak. Teman-teman suatu saat jadi tokoh, diundang, wawancara di radio, direkam, off air. Tetap tegang juga nggak kalau itu pertama kali teman-teman diwawancara? Bisa dijamin tegang juga. Jadi public speaking apakah harus publik? Enggak juga. Nah, sekarang saya nanya dulu dong, di sini ada yang bisa main musik nggak? Main alat musik? Nah, kalau ada, bisa raise hand atau ketik bisa. Ada berapa orang nih? Satu, Mas Waris bisa. Siapa lagi yang bisa nih? Mas Fadil bisa. Sip. Tolong sebutin dong alat musiknya apa nih? Gitar, coach, gitar. Gitar ya, sip. Katakanlah kita seminarnya ini offline. Lagi di aulanya Unira nih ya. Kemudian harusnya saya datang jam 3, acara mulai jam 16.15. Jadi jam 3.15 sore. Tapi saya ngabarin, ban pecah, saya lagi di bengkel, ganti ban. Nanti telat sekitar 15 menit nih, jadi jam 5.15 baru datang. Itu pun di parkiran. Waduh, telat. Mas Fadil panitia, tahu Mas Waris tuh jago main gitar. Langsung didorong ke panggung, dilempar picknya, suruh main gitar. Waduh, gak ada persiapan, kaget, deg-degan. Nggak disuruh ngomong, tegang nggak? Kemungkinan besar, kalau nggak pernah mainnya depan orang banyak, tegang juga. Bisa salah petik, bisa senar sampai putus, segala hal bisa terjadi. Jadi apakah harus ngomong? Enggak juga tuh. Jadi kawan-kawan, kalau misalnya saya tanya ulang ke kawan-kawan semua, public speaking itu apa? Yuk, tebakan teman-teman public speaking itu apa? Nah, Kan nggak harus ngomong, nggak wajib, dan nggak harus depan orang banyak. Azan saya nggak disimak. Ada yang tampil rekaman, off air. Jadi public speaking itu apa? Nah, mulai bingung kan? Yuk, tebak-tebakan. Ada satu kata terdiri dari, ntar saya ulang, tuh, kok kurang nih. Ada satu kata terdiri dari 6 huruf. Public speaking bisa disederhanakan ke dalam satu kata ini. Yuk, kata-katanya apa? Kita tebak-tebakan. Di chat apa nih? Bicara, bicara, Satu kata, satu kata. Ini ada 6 huruf. Perlu bicara, petunjuk nih. perlu, Ngomong. perlu, perlu. Ngomong, ngomong tuh berapa huruf? Ngomong, 7. B, Ya udah, saya B, tambah satu huruf deh. R, A, bicara, R, A. R-nya nggak ada. Ada sih, Tampil. Pak. Itu dia. Siapa tadi? Siapa Eh, tuh tampil tuh. Saya. Public speaking itu intinya saya, tampil. Kalau teman-teman dapat dorongannya, dapat kesempatannya, atau dipaksa harus memperlihatkan diri, bisa nggak memperlihatkan diri? Ada yang nari, main gitar, nyanyi, ada yang jadi moderator, ada yang jadi juri. Suatu saat teman-teman misalnya sampai beres S3, ngelamar jadi dosen, kemudian jadi pembimbing, juga harus menguji. Menguji pertama kali juga bisa tegang. Itu juga termasuk tampil. Jadi, public speaking intinya tampil. Tuh, Mbak Lela tuh betul tuh. Sama tadi siapa yang nyalin mikrofon? Nah, sekarang kita kan mau belajar public speaking nih. Ya udah, public speaking itu sebenarnya apa sih? Jadi gini kawan-kawan, ada calon peserta, namanya Mbak Sinta. Mbak Sinta ini salah satu sekretaris senior di perusahaan besar. Di Bandung tuh ada tuh mall yang besar banget kan, ternyata modalnya dari Korea. Nah, beliau adalah sekretaris direkturnya. Nah, sekretaris itu
Sekretaris itu punya organisasi namanya Ikatan Sekretaris Indonesia. Tiap bulan, Ikatan Sekretaris Indonesia Bandung mengadakan pertemuan berbagi nih, bagi-bagi keilmuan mengenai kesekretariatan. Mbak Sinta waktu itu mau daftar sambil curhat. Mas, saya tuh punya teman, Mas. Dia itu sering banget tampil di ISI. Oh ya, mau seperti temannya. Iya, Mas, tapi belum selesai ceritanya, Mas. Oh, belum selesai ya? Oke, oke. Dia itu sebelum tampil konsultasi terus sama saya. Tapi terus dia yang tampil, orang-orang taunya dia jago, kalau orang-orang mau konsultasi nggak ada yang ke saya, ke dia semua. Kawan-kawan siap-siap. Pintar nggak buat teman-teman sukses? Sukses itu terjadi kalau teman-teman pintar dan ketahuan pintarnya di hadapan orang. Jadi, jangan kaget. Sejak organisasi mahasiswa sampai nanti di tempat kerja, orang yang sama-sama kinerjanya bagus, tapi satu orang tampilnya bagus, pas rapat vokal, berani sesekali buka briefing di pagi hari, sesekali mengadakan sharing, sesekali mengajukan apa namanya ide di rapat, dia yang presentasi. Siap-siap, dia yang naik pangkat. Kalau teman-teman jadi orang tersebut, beruntunglah. Tapi kalau enggak, waspadalah, waspadalah. Teman-teman terhambat. Jadi public speaking itu ibarat gini, bisa aja teman-teman tuh makanan yang sangat enak, tapi kalau nggak ditata, kalau nggak disajikan dengan penampilan menarik, teman-teman akan dijual murah. Contoh, lotek harganya murah. Tapi kalau diubah jadi Javanese salad with peanut sauce, harganya bisa 50.000 sepiring. Kawan-kawan, public speaking itu tujuannya adalah, kalau teman-teman ibarat makanan adalah makanan yang sangat enak, public speaking itu gimana caranya kawan-kawan bisa menata diri, memperlihatkan ke orang-orang, ini loh saya enak loh, saya enak dilihat loh, saya ada. Jadi presentasi saya kali ini ngajak teman-teman untuk menyajikan diri teman-teman. Buat diri teman-teman semua terlibat, terlihat, tampak, tampil. Jadi buat apa public speaking? Ya biar tampil. Ya udah, kalau bisa tampil apa untungnya? Nah, di seksi pertama ini saya akan bahas untungnya dulu. Teman-teman perlu siap. Suatu saat, kalau teman-teman bisa tampil, teman-teman akan diminta naik, dipromosikan. Jadi banyak orang ingin bisa naik pangkat, tapi nggak naik-naik. Salah satunya bisa jadi, kalau perusahaannya ada seleksi untuk kenaikan pangkat ya, dan ada presentasinya, presentasi nilainya bisa lebih dari 50%. Di slide ini adalah tim yang saya bentuk dulu waktu saya jadi direktur. Yang paling kiri, guru saya, yang membantu saya bisa jadi trainer. Guru saya, jadi tim kerja saya akhirnya. Yang di sebelah saya, perempuan, manajer marketing. Udah berkembang banget. Sekarang punya perusahaan sendiri. Pada saat teman-teman sedang bekerja di sebuah perusahaan, teman-teman akan berada di antara orang-orang hebat. Tapi siapa yang ada di puncak yang paling sering terlihat? Waktu itu, saya masih manajer operasional Ganesha. Belum trainer waktu itu. Tapi kalau ada undangan untuk ngisi seminar, saya yang ambil. Nambah jam terbang. Orang-orang taunya saya. Orang-orang ngiranya saya yang punya Ganesha. Padahal enggak. Saya anggota tim aja, karyawan aja. Waktu itu bukan karyawan, malah berhonor. Jadi istilahnya kru aja. Suatu ketika, direktur utamanya dapat beasiswa S3 ke Jepang. Rapat dipanggil. Dipaksa saya jadi direktur. Waktu itu nggak niat, akhirnya disogok handphone sama tablet, akhirnya saya terima. Enak teman-teman. Kalau teman-teman nolak, dipaksa, dikasih sogokan. Maksudnya dikasih fasilitas ya. Saya dibeliin HP, dibeliin tablet. Asik kan? Orang-orang sebegitu butuhnya sama teman-teman. Syarat bagus, tapi juga terlihat. Tampil tuh wajib. Sebelum lanjut, Mas Waris, tolong recordingnya di pause dulu, bisa nggak kira-kira? Coba cek. Di menu bisanya ada. Alasan kedua, cepat atau lambat, pada saat kawan-kawan meniti karir,
nggak jadi atasan pun, teman-teman akan diminta mengajarkan ilmu. Misalnya nih, ini ada nama yang MLDY, MHRN. MHRN kayak Maharani deh. MLDY-nya saya nggak tahu. Misalnya, benar nggak MHRN-nya Maharani nih? Coba ketik di chat. Bener. Oh benar ya? Yang jawab Lailatul Badriah. Oke, perwakilan nggak apa, juru bicara. Nah, jadi Mbak Maharani misalnya tuh kerja, kemudian dipercaya untuk melakukan inventoris. Udah kerja 5 tahun, 6 tahun, urusan inventoris. Nanyanya harus ke Mbak Maharani. Perusahaan berkembang. Ada cabang, gudang nggak cuma satu tempat. Oke, rekrut orang baru untuk inventoris. Harus dilatih kan? Yang melatih siapa? Bukan atasannya. Bisa jadi di kontak yang paling ahli. Di kontak siapa? Mbak Maharani. Aduh, saya nggak pernah presentasi. Mulai panik. Cepat atau lambat, keilmuan kawan-kawan, pengetahuan, pengalaman, semua akan diminta untuk dibagikan ke orang lain. Entah dalam posisi atasan, atau sudah dikenal ahli. Istri saya programmer. Programmer apa? Programmer software militer. Beberapa bulan lalu, lupa Januari pada Desember, tiba-tiba ditunjuk sama atasannya. Kamu jadi dosen tamu di Universitas Pertahanan. Waduh, kaget dia. Dia merasa, oh saya mah lebih milih jadi tenaga ahli aja, nggak mau jadi atasan. Pokoknya biar staff, tapi staff ahli. Ditunjuk tiba-tiba jadi dosen tamu. Saya ketawa-ketawa aja pas nonton dia persiapan. Kenapa? Selama ini lengah. Saya mah nggak perlu. Enggak juga. Jadi dosen tamu. Beres jadi dosen tamu, pulang ke dari kantor, meluk. Aduh, aku tegang banget tadi. Makanya paksain latihan. Udah dibilang, "Bat, kamu kan diminta mengajar." Iya, ya aku nyesel. Sampai sekarang latihan lagi nggak? Nggak juga. Belum ada desakannya. Jadi kawan-kawan, lebih enak belajar sebelum butuh, sebelum terdesak. Dari sekarang aja latihannya. Itulah kenapa usahakan di komunitas teman-teman harus ada kebiasaan saling belajar, saling mengajar pula. Ini foto-foto pada saat kami sedang sesi rutin. Sesi apa? Pokoknya tiap orang ngajuin diri. Mas habis ikutan training itu? Mas habis training ini? Aku habis baca buku ini. Sharing semua. Yang di atas saya Mas Surya, guru saya. Habis baca buku kalau nggak salah waktu itu. Sharing. Saya habis ikut seminar marketing. Sharing. Itu yang di pojok kanan atas ya. Dia kru loh. Lulusan SMK. Kami minta baca artikel, disuruh sharing juga. Nggak ada yang selamat dari nggak sharing di kantor. Tapi akhirnya sekarang beliau dadakan diminta jadi MC, bisa. Udah biasa, jam terbang tinggi. Mas yang baring-baring siapa? Itu salah satu trainer. Itu lagi dia lagi persiapan, capek 2 jam persiapan materi, lagi baring-baring. Maksud saya ngasih foto baring-baring gimana? Latihannya sering-sering dalam kondisi yang santai aja dulu. Nanti semakin lama semakin formal. Sama teman-teman dulu. Mulai. Jadi, kalau teman-teman mau belajar public speaking, mulainya dari mana? Mulai dari sekarang, dan jangan kejar sempurna. Banyak orang nggak berani tampil gara-gara, aduh gimana kalau saya salah ngomong? Saya jamin teman-teman, cepat atau lambat teman-teman akan salah ngomong. Semua orang pernah ngalamin. Saya waktu, saya angkatan pertama Ganesha. Jadi saya angkatan percobaan di Ganesha. Dulunya sebelum saya ngelamar jadi kru, saya salah satu alumni. Beres saya ikutan training, saya sadarkan akhirnya, oh saya baru nambah jam terbang nih. Ya udah, salah satunya begitu di kelas, pada kesempatan presentasi, biasanya nih, kalau di kelompok, siapa yang presentasi? Tunjuk-tunjukkan, ya enggak? Cari kambing hitam, betul kan? Nah, coba siapa di sini yang biasanya kalau lagi presentasi ditunjuk jadi kambing hitam? Ada juga nggak yang punya pengalaman serupa? Coba, silakan raise hand atau ketik saya. Kalau Mas Waris sepertinya bukan jadi kambing hitam deh. Mengajukan diri, mengkambing hitamkan diri. Nah, waktu itu, nah ada pengalaman sama nih, Mbak Lela tuh.
Waktu itu begitu beres training, ya udah deh, saya ngacung aja. Begitu, siapa nih presentasi? Langsung saya aja, cepat-cepat, jangan sampai kehabisan kesempatan. Teman-teman yang lain kaget, orangnya sendiri malah ngacung. Ya udahlah, nggak apa-apa, biarin aja, kita selamat. Mereka mikir gitu. Setelah tampil ada tanya jawab. Pas tanya jawab saya salah ngomong. Ngomongnya keceplosan dan bikin malu satu tim. Saya juga malu nggak? Ya malu. Tapi itu proses belajar. Akhirnya saya catat aja, oh kalau lagi tampil seperti ini, nggak pantas ngomong seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ambil aja pelajarannya. Tampil lagi, iya. Latihan lagi, iya latihan lagi. Jadi kawan-kawan, salah satu rahasia untuk bisa belajar public speaking dengan lancar adalah buang ingin sempurna. Pasti nggak sempurna kok. Sampai sekarang pun penampilan saya semuanya nggak ada yang sempurna. Tapi bisa maksimal. Pengalaman banyak, ilmu banyak, tampilnya semakin rapi. Tapi nggak pernah ada penampilan yang 100% sesuai rencana. Contoh kawan-kawan, perhatikan aja acara ini. Acara ini niatnya dimulai jam 3, ada sambutan kan ya, dari ini ya, Kaprodi, betul kan? Tapi ada halangan, acaranya bergeser, saya tampilnya pun harus duluan. Wah, saya harus tampil lebih awal nih. Ya nggak apa-apa, itu di luar rencana, nggak sempurna. Ya, tapi nggak apa-apa, kenyataannya kita manusia nggak sempurna kok. Jadi ajukan diri, nggak usah nunggu sempurna, nggak akan pernah sempurna. Jadi Mas Fadil yang biasanya bagian nunjuk, sekarang bagian nunjuk diri ya. Nah, yuk lanjut. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa ngacung dengan lebih mudah? Salah satunya, belajar tuh harus bertahap. Dulu, sebelum saya belajar di Ganesha, saya ngerasa, saya tuh emang butuh public speaking. Karena waktu itu saya ikutan MLM. Presentasi depan teman satu kelas, teman sekelas, satu orang, di kosan sendiri, gemeter parah. Wah, ternyata harus belajar public speaking nih. Ya udah, nambah jam terbang. Nambah jam terbangnya gimana coba? Saya datang ke kampus, saya kuliah di Bandung, saya ngeliat ada pengumuman. Di Aula Timur nih, besok ada seminar nih. Teman-teman, seminar itu kalau lagi mahasiswa di kampus, entah online ataupun online, offline ataupun offline, kalau statusnya mahasiswa, murah kan? Dulu saya seminar 20.000. Teman-teman di sini bayar berapa coba? Seminar ini coba saya tanya, bayar berapa? Gratis. Gratis. Dulu karena memang harus ada konsumsi segala macam, sewa ruangan, di Aula Timur tuh bayar cuma 20.000. Niat saya adalah, saya simak materinya, nanti pas saya tanya jawab, saya ngacung. Acara berjalan, narasumber menyampaikan materi, nah, sesi tanya jawab. Moderatornya langsung bilang gini, baik, Bapak Ibu, rekan-rekan semua, kita masuk sesi tanya jawab. Ada yang mau bertanya? Nah, tebak-tebakan buah manggis. Saya kira-kira, kan masih nggak berani tampil tuh. Saya akhirnya ngacung nggak untuk nanya. Nah, Mikir dulu mungkin Coach. yuk, ketik atau ngomong. Oh, Mas Wadi saya nebaknya saya ngacung ya. Oke. Ayo tebak, saya ngacung atau nggak ngacung? Nggak ngacung. Tuh, ngacung atau enggak? Nggak ngacung Coach. Yang jawab ngacung ataupun nggak ngacung, dua-duanya benar. Loh, kok bisa? Tangan saya naik, tapi saking saya takut, badan saya merosot. Jadi tangan saya nggak menjulang, nggak kelihatan. Akhirnya ditunjuk orang lain. Ya, di ujung sana, Bapak yang itu. Oh, nggak ditunjuk. Alhamdulillah, udah deg-degan, nggak ditunjuk. Nggak dapat pengalaman, happy lagi. Korslet nggak otak saya. Karena terlalu berat. Waktu itu, seminar yang dihadiri 200 orang. Kawan-kawan, latihan itu bertahap aja. Dimulai dari mana? Ya udah, dimulai dari yang ringan-ringan. Tampil aja di depan teman. Berapa orang? Satu orang aja. Sesama teman di sini ada yang saling kenal nih. Ketemuan yuk, apa? Aku latihan presentasi. Kamu yang nonton. Aku doang? Iya, aku baru berani sama satu orang. Nggak apa-apa. Nanti lama-lama komunitasnya nambah 3 orang, 5 orang. Dulu saya kira maksain, udah segrogi apapun presentasi aja dulu.
Kan saya ikutan MLM tadi kan, dikenalin apa namanya orang sama downline, persentase 1 orang, 2 orang, 1 orang, 2 orang, lama-lama 3 orang rutin, lama-lama 5 orang. Cuma kalau orangnya banyak dan formal saya belum bisa. Akhirnya gimana? Baru belajar lewat buku. Belajar lewat buku nanti kawan-kawan belakangan. Buku itu dipelajari kalau teman-teman butuh tekniknya. Tapi kalau misal belum punya banyak pengalaman, maju aja dulu, ngomong aja dulu. Usahakan malah yang kecil-kecil dulu lingkungannya. Lingkungannya nggak ada yang cuma 1 atau 2 orang. Buat sendiri. Kontak teman salah satu di sini. Kamu jadi ini ya teman latihanku tampil ya. Kita tampil di depan masing-masing dulu ya. Nanti udah 5 kali presentasi di depan teman yang itu aja. Misalnya Mas Fadil nih latihannya selalu ke Mbak Lalatul nih. Nah Mbak Lalatul juga tiap lagi latihan presentasi ke Mas Fadil. Lama-lama bosan ini. Kamu lagi. Tambah Mas Syafi'i diajak. Mas Waris juga diajak. Lama-lama jadi banyak teman-temannya yang jadi nontoninnya, jadi penontonnya, jadi audiensnya. Terus bakal mikir, saya kok tampil kok masih nggak rapi-rapi amat ya? Masih bingung nyusunnya, masih bingung pembukaannya. Tapi udah mulai kebiasa nih. Baru baca buku di saat itu. Jadi tolong kawan-kawan, beres dari acara ini, buku-buku public speaking yang teman-teman punya, kalau masih deg-degan, tampil masih nggak berani, bukunya disimpan dulu. Di bagian berikutnya, baru proses belajarnya kita lengkapi lebih lanjut. Ini peserta training yang offline, peserta dasar, kelas yang melatih PD. Hari terakhir, jam terakhir, disuruh mendatangkan minimal 2 orang. Kalau peserta ada 6, masing-masing datangkan 2 orang, udah ada berapa orang di ruangan? 12 tambah 6 peserta, udah 18 orang. Mereka presentasi. Pas mereka presentasinya jadi rapi nggak? Enggak kok, banyak kan salah. Ada yang di depan senyum-senyum terus ketawa-ketawa sendiri. Bapak Ibu maaf, saya tiba-tiba lupa. Saya nyontek dulu ya, dia buka contekan sambil ketawa-tawa. Nggak apa-apa, yang nonton juga ketawa-ketawa. Karena sama-sama sadar. Oh, yang tampilnya lagi belajar presentasi. Udah gitu disuruh nyanyi. Karaoke. Mas, suaranya merdu nggak? Enggak, kami sekolah public speaking, bukan sekolah vokal, dijamin. Suara mereka rusak semua. Nggak dilatih vokal. Tapi PD-nya yang dilatih. Teman-teman latih sampai PD ini dulu, baru latihan teknik. Jadi tahapnya berikutnya apa nih? Nah, sekarang, begitu teman-teman udah lumayan sering tampil, teman-teman akan sadar, grogi kok ada terus ya? Ya, karena grogi adalah sesuatu yang wajib ada. Loh, Mas, kok wajib? Gini deh, kalau teman-teman udah sering segini, saya pinjam nama nih, Mbak Siti misalnya. Mbak Siti ini udah sering tampil di depan Mas Arfan, Mbak Siska, Mbak Aini. Ini teman satu kelompok. Jadi kalau latihan presentasi, ketiga orang ini. Mbak Siti udah 3 tahun kalau latihan presentasi, ketiga kawan ini. Lama-lama, rasanya itu biasa aja. Kalau sampai satu titik, nggak ada grogi, dijamin. Pas mau presentasi, antara nggak persiapan, atau persiapan seadanya. Jadi tolong, kalau nggak grogi, teman-teman justru perlu waspada. Jangan-jangan teman-teman sedang meremehkan penampilan tersebut. Jadinya nggak persiapan. Loh mas, Mas Taruna tadi di awal grogi. Iya ada grogi. Mas groginya kok nggak kelihatan? Ya grogi saya memang sudah saya batasi. Salah satunya jam terbang saya. Tapi saya pastikan saya harus ada grogi walaupun sedikit. Kalau nggak ada grogi, saya khawatir. Jangan-jangan saya meremehkan. Jangan-jangan saya nggak persiapan. Dan dijamin pas tampil, langsung ada masalah. Dan nyesel. Ada satu ibu-ibu datang waktu itu mau daftar kelas. Saya sebagai trainer lagi ada di ruangan, saya pandu beliau. Terus beliau curhat, Mas, saya tuh dari mahasiswa tuh udah biasa tampil. Oh, tampil apa? Yang paling sering sih sambutan. Oh, sering jadi pejabat ya? Iya, betul. Saya dari mahasiswa tuh udah jadi, ya minimal kepala divisi, terus jadi ketua. Saya dulu ketua himpunan, terus sampai sekarang pun, saya udah jadi kaprodi. Nah, kaprodi nih. Terus, masalahnya apa, Bu? Saya itu tiap habis tampil langsung ngerasa, apa ya, ngerasa nyesel gitu loh. Kok saya tampil gitu-gitu aja ya?
Saya langsung tembak gini. Ibu pas tampil nggak ada grogi kan? Loh mas kok tahu? Itu masalah ibu. Ibu udah sebegitu seringnya tampil, nggak ada grogi, nggak ada persiapan. Ayo ibu di kelas kita latihan persiapannya. Jadi sebelum kita belajar grogi, mulai sekarang, kalau kawan-kawan merasa grogi menjelang tampil, bersyukurlah. Karena kawan-kawan berarti menganggap itu penampilan yang penting. Nah, sekarang ada dua cara nih. Pertama, membatasi dulu. Membatasi grogi gimana caranya, Mas? Yang pertama, bebannya tuh dibuang dulu. Loh, Mas, gimana cara buang beban? Doa. Saya udah sering doa, Mas. Doanya beda. Doanya ada polanya. Ini polanya. Paragraf terakhir, tahu nggak doa dari mana? Yuk, ketik kalau tahu doanya. Doanya siapa nih? Ah, surat Toha. Nabi siapa? Nabi Musa. Ya, itu esnya kurang ya. Nabi Mu'a nggak ada. Sip, sip. Teman-teman, doanya seperti ini. Supaya kita ingat. Kalau apa? Kita bisa tampil baik, ada tujuannya. Kalau niatnya membantu orang-orang di sekitar kita untuk dapat ilmu kita. Makanya, kata-katanya membantu hambamu untuk bisa tampil dengan kuat dan percaya diri. Karena saya kan pas tampil ngelatih public speaking. Teman-teman tampil apa? Presentasi tugas. Ya Allah, sebentar lagi aku tampil. Aku mau kawan-kawan ilmunya makin banyak berdasarkan hal yang sudah saya rangkum. Itu contohnya. Nah, baru bait kedua. Ya Allah, ilmu ini punyamu, titipan, bukan ilmuku. Jadi tolong tanggung jawab dengan ilmu ini, ya Allah. Lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan lidahku, agar mereka paham. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Begitu otak berdoa seperti itu, otak sadar. Iya juga ya, ini mah titipan. Aku cuma disuruh kurir aja nyampain. Pokoknya penanggung jawab ilmunya, keterima atau enggak, urusan di atas. Bebannya bukan di kita. Kita urusan disuruh ngomong aja. Makanya public speaking, udah ngomong aja dulu. Ini doanya. Berikutnya, biar groginya nggak makin parah, dulu pertama kali saya tampil depan satu orang, tadi ya pas presentasi MLM, depan satu orang loh, groginya parah banget. Sekarang grogi yang separah itu, kalau saya tampil di depan berapa orang? 700. Mas, 1 ke 700 gimana? Bertahap dong. 3 orang rutin, 5 orang rutin, lama-lama 10, 20 udah biasa, lama-lama 50, lama-lama 100, pernah dulu 700, akhirnya kok groginya parah lagi nih. Tenang, habis ini baru kita bahas, gimana cara mengatasi groginya. Kalau tadi, begitu jam terbangnya tinggi, level groginya nggak 100, turun terus. Sekarang saya cek dulu nih ada berapa orang nih partisipannya nih. Sekarang di sini ada 39 orang ya. 39 orang bagi saya, groginya tuh levelnya paling level 2 atau 3. Dari 100. Wah mas, sudah sebegitu ringan ya? Iya. Saya salam, groginya udah kebuang semua. Mas, tapi tetap grogi. Tetap malah sengaja harus ada grogi. Saya sambil persiapan, sambil mikir nanti ada resiko apa aja ya. Deg-degan, sengaja dibuat deg-degan. Biar persiapan. Baru kita buang groginya. Ada 5 cara. Yang pertama nih, curi waktu, nafas panjang, gerak. Bentar. Maksudnya gimana? Nggak mungkin kalau teman-teman lagi dipaksa tampil, misalnya, oke, sekarang yang akan tampil berikutnya perwakilan dari kelompok 5. Silakan Mas Zainal, disuruh ke depan tuh. Baik kawan-kawan, kita persilakan rekan kita Mas Zainal untuk presentasi tugas kelompoknya. Mungkin nggak begitu disebut Zainal Muslihin, tiba-tiba bus di panggung muncul saya Zainal. Enggak kan? Ada jeda. Jeda itu dimaksimalkan, ditambahkan. Namanya curi waktu. Contoh kalau tampil online, mari kita persilakan rekan kita untuk menyampaikan sepatah dua patah kata. Mas Fadil misalnya. Jeder, tiba-tiba langsung di spotlight.
Nah, triknya apa? Triknya adalah curi waktu dulu. Teman-teman nggak langsung ngomong. Curi waktu itu teman-teman senyum dulu, beres-beres baju yang sudah rapi, kemudian ceritanya beres-beres meja. Oh, Mas Fadil langsung menghilang tuh. Saya culik yang lain aja bisa di spotlight. Nah, tenang, belum disuruh praktek kok. Ini 1 jam, jadi prakteknya kemungkinan besar nggak banyak. Kalau 2 jam baru bisa. Kita persilakan account kita, Mas Rafli. Nah, Mas Rafli nggak langsung ngomong. Cari beberapa detik untuk curi waktu. Senyum dulu, terus coba nyalamatkan mikrofon. Nah, udah kedengeran teman-teman? Udah. Terus beres-beres catatan dulu, beres-beres meja, atur posisi, kamera diatur dulu. Sambil curi waktu, nafas yang panjang. Fokus kita tuh di badan. Grogi itu respon emosi. Nggak bisa dikendalikan dengan kata-kata. Jadi kalau kita bakal mau tampil nih, kemudian sebelum tampil, misal Mas Raffi dalam hati ngomong gini, Rafli kamu bisa, kamu pede, kamu tenang, kamu nggak grogi. Nggak mungkin bisa, korslet. Emosional bisa dikendalikan hanya dengan badan. Jadi pas lagi curi waktu, sambil nafas yang panjang. Ya kali nafas panjang aja. Jir, tekku. Sebentar. Saya mute dulu. Oh. Jadi, 3 kali nafas panjang aja. Nanti otak diprosesnya bakal mikir gini, sebentar kok saya nafasnya panjang. Orang nafasnya panjang tuh kalau lega. Bukannya saya tadi lagi grogi, lagi takut ya. Jangan-jangan saya nggak sedang grogi. Otak langsung, oke lah, turunin denyut jantung, turunin. Tensi turunin. Dan itulah kenapa yang ketiga, pastikan gerak. Teman-teman lagi beres-beres, itu gerak tuh, merapikan baju. Dan geraknya berikutnya apa? Yuk, latihan gerak bareng-bareng. Teman-teman yang bisa nyalakan kamera. Saya pandu semua gerakannya. Minimal-minimal, pada saat online, usahakan kawan-kawan semua masih bisa terlihat sampai area dada nih. Jadi kalau lagi pakai laptop, ditekuk laptopnya. Mbak Lela tuh udah pas tuh posisinya tadi tuh. Nah, ditekuk lagi tadi tuh. Mas Arfan, nah ditekuk lagi dikit. Nah, jadi area dada kelihatan. Mas Rafli juga, wah, pas saya terlalu dekat, mundur. Nah, tujuannya apa? Biar teman-teman ngerasa kalau tangan saya bergerak bisa kelihatan. Jadi saya gerakin tangan, pas salam aja. Salamnya gini, geraknya seperti mempersembahkan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, wajib dijawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Betul. nanti gantian. Teman-teman yang salam. 2 kali. Assalamualaikum dan selamat sore. Nyalakan mikrofonnya. Saya bagian jawab. Kalau nggak ada yang jawab kan dosa semua. Nah, ceritanya teman-teman jadi pembicara. Dipersilakan. Silakan curi waktu dulu. Beres-beres dulu. Nanti begitu saya kasih aba-aba. Ya cukup nih. Salam. Baru teman-teman salam. Gerakin tangannya. Saya jawab. Diam dulu, diam. Pas orang lain jawab, audiensnya jawab, nafas lagi. Saya beres jawab, teman-teman baru salam kedua. Selamat sore. Gerak lagi tangannya. Yuk kita latihan. Teman-teman siap-siap, teman-teman akan dipanggil jadi pembicara. 1, 2, dipanggil dan curi waktu. Nah, udah dipanggil namanya. Fadil, Muhammad Rosid, Muhammad Orisi. Jangan ngomong dulu, curi waktu. Beres-beres baju. Ya, beresin belek kalau misalnya ada. Ya nggak pantas sih, tapi ya kalau bisa jangan belek deh. Beresin kerudung misalnya. Nah, beres-beres catatan. HP disimpan. Rapi-rapi meja. Padahal mah udah rapi. Sip. Udah cukup. Salam. Assalamualaikum Assalamualaikum Ada gerakan, ada warahmatullahi gerakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada gerakan ya, ada gerakan ya. Salam berikutnya. Selamat sore.
Selamat Selamat sore. sore. Ulang. Salam. Salam berikutnya apa? Assalamualaikum lagi. Bukan. Selamat sore. Satu kali lagi ya. 1, 2. Salam kedua. Assalamualaikum. Assalamualaikum Selamat. warahmatullahi Salam kedua yang wabarakatuh. selamat sore. Selamat sore. Tuh Tempatin. tegang kan? Ditontonin teman-teman yang lain. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Begitu teman-teman nafas panjangnya sampai kapan? Geraknya sampai kapan? Sampai akhir. Loh Mas, maksudnya sampai akhir gimana? Kalau kawan-kawan perhatikan, orang-orang yang pede, orang-orang yang tenang, mereka kalau lagi tampil, mereka tuh gerak, menghabiskan tempat. Dan tanpa mereka sadari, otak mereka tuh langsung mengatur, kalau, wah, kok saya berani menghabiskan tempat? Jangan-jangan saya sedang pede, saya sedang tenang nih, jangan-jangan nih. Langsung otak menyetel badan kita untuk tenang. Makanya, supaya denyut jantungnya berkurang, pikirannya lebih tenang, sejak awal buang itu groginya. Gerak, curi waktu, Tarik dan nafas. nafas panjang. Nafas panjangnya sampai akhir. Tiap kali mau ngomong nafas panjang. Saya contohkan dulu nih, ini gunanya nafas panjang. Nafas panjang itu membantu kawan-kawan semua untuk menjelaskan sesuatu misalnya ya, tapi nggak sempat tarik nafas lagi. Karena memang, emosinya lagi naik dan nggak bisa dihentikan. Contohnya sekarang, saya masih ngomong, saya masih berbicara tanpa narik nafas. Cukup panjang kan? Baru nafas. Kalau udah kebiasaan nafas panjang, nggak ada di tengah-tengah, jadi kawan-kawan saya tiba-tiba tercekat, nggak bisa ngomong, nafasnya habis. Narik nafas, lanjutin. Saya akan bla 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 bla. Nggak akan. Nafasnya dijaga. Sekarang diulang. Teman-teman nafas panjang lagi, curi waktu lagi, gerak, salam, saya jawab. Salam kedua, selamat sore, saya jawab. Terus semuanya ngomong, perkenalan diri. Lu Mas yang dengar siapa? Biar saya yang dengar. Nggak karuan nanti suaranya kayak gimana, biarin. Yang penting semua orang kenalan. Pastikan pas lagi ngomong, tangan harus gerak. Mas geraknya gini-gini aja nggak apa-apa. Boleh. Gini-gini aja nggak apa-apa. Boleh. Yang penting gerak. Kalau udah kebiasa ngomong sambil gerak tangan, nanti selaras sendiri kok. Otomatis nanti. Lama nanti. Sekarang yang penting gerak dulu. Geraknya itu aja. Boleh. Siap-siap. Begitu saya hitung 3, artinya teman-teman sudah dipersilakan tampil ya. Baik, Bapak Ibu semua, inilah pembicara kita. Semua peserta yang menyalakan kamera, 1, 2, dipanggil. Nah, curi waktu, jangan langsung ngomong, betul. Beres-beres dulu. Beres-beres posisi kamera, beres-beres headset, sisiran dulu, senyum-senyum ke audiensnya. Nafas panjang. Curi waktu kalau nggak nafas panjang percuma. Nah, sip, cukup. Salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kedua. Selamat Selamat sore sore semuanya. semuanya. Selamat sore. Mulai saudara perkenalan. sekalian. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arisi. Perkenalkan Semuanya, nama semuanya. saya Saya Fadrida. lahir di Perkenalkan nama saya Kalimantan Muhammad Tengah. Ahmadillah. Saya sekarang Saya berumur 22 berasal tahun. dari Sekarang Jawa. domisili Malang. Kuliah di Universitas Islam Raja Terus Rahmat sambil Malang. gerak. Nama bapak saya, nama ibu saya, alamat rumah saya, nomor rekening saya, transfer sejuta ya segera ya, atau pinjam 100 bebas. Terus, yang penting ngomong terus, niatnya memperkenalkan diri, tangan wajib bergerak. 1, 2, lanjut. Perkenalkan nama saya Perkenalkan, nama saya Muhammad Arisi. Saya Perkenalkan, saat nama ini saya kuliah Muhammad di Arisi. Universitas Saya Islam kuliah Raja di Rahmat Malang. Saya sekarang Saat ini mahasiswa saya di Universitas mengambil Islam jurusan Raja Teknik Rahmat Malang. Informatika Saya semester 4. mengambil jurusan Kalau Teknik kalian tahu, Informatika teknik semester informatika tuh 4. pelajaran yang susah banget, Iya. teman-teman. sekarang ini. Nah, Nah. tapi meskipun susah bisa terus. Makasih kawan-kawan. Mulai sekarang, SOP-nya, Standard Operational Procedure, jadi habitnya, kebiasaan yang dibangun adalah, begitu dipersilakan ngomong, jangan langsung ngomong. Diam adalah bagian dari penampilan. Siap. Diam dulu, ya. Sambil curi waktu, nafas panjang, biarkan badan beradaptasi ditatap orang banyak. Buang nafas yang lega, buang juga itu groginya.
tiap tampil wajib ada gerakan. Makin gerakannya banyak, ekspresif, groginya makin cepat terbuang juga. Dulu pertama kali saya ngerti cara ini, tampil di depan berapa? Masih 15 orang, nggak terlalu banyak. Tegang masih. 5 menit groginya hilang. Setelah itu tenang banget. Wah mas, 5 menit lama dong. Iya, masih kerasa lama. Kan pertama kali belajar dulu, pertama nyoba. Setelah sebulanan, 2 bulanan, lama-lama cuma setelah salam, hilang. Tapi saya ngasih salam, groginya udah kebuang. Level groginya makin menurun, makin terbatas, dan teman-teman jadi tahu cara membuangnya. Itulah kenapa buat kawan-kawan kalau misalnya mau tampil, jangan langsung ngomong, curi waktu, nafas panjang, gerak habiskan tempat. Nanti kalau teman-teman udah jadi pembicara utama, audiensnya banyak, bisa ada 2 lagi, interaksi. Interaksi itu mentransfer grogi ke audiensnya. Contoh, apa itu public speaking? Nah, terus langsung saya tembak. Silakan Mbak Lelatul, apa itu grogi? Langsung Mbak Lelatul bingung, kenapa saya di spotlight? Kenapa saya jadi tonton semua orang? Jadi grogi kan? Saya ngasih pertanyaan aja sesuai tema. Pas Mbak Lelatul yang saya tunjuk sedang menjawab, saya mundur. Yang jadi pusat perhatian, audiens yang sedang ditunjuk. Biarin dia tegang. Kita curi waktu, nafas panjang lagi. Begitu beres, makasih ya Mbak Lelatul ya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Tepuk tangan tuh Mbak Lelatul. Tepuk tangan. Ini kalau online, mainkan spotlightnya. Kalau offline, datengin orangnya. Kasih mikrofonnya. Biar dia megang. Pas dia megang, kita mundur balik ke panggung. Terus lanjut cerita. Kita diem, tangannya gini doang. Nanti audiensnya, oh iya jadi itu, biarin dia tegang. Kita nafas panjang, kitanya makin lega, dianya makin tegang. Pas beres, jangan lupa terima kasih sudah menerima grogi dari kita. Itu interaksi. Yang terakhir, ngaku. Ngaku grogi. Tapi bersyarat. Syaratnya, yang nonton udah tahu kalau kita tuh lagi latihan public speaking. Kalau kita jadi pembicara utama, jangan ngaku grogi. Itulah kenapa saya nggak ngaku dari awal. Kawan-kawan, sebelum kita mulai, harus saya grogi. Enggak, saya nggak ngaku grogi dari awal. Malah kalau materinya bukan public speaking, saya nggak ngaku grogi, nggak butuh. Teman-teman lagi latihan, groginya lagi parah. Yang nonton sesama teman-teman juga nih. Lagi sama-sama lagi latihan. Bilang aja, aduh teman-teman, aduh deg-degan banget. Maklum ya kalau saya suka ketawa-ketawa sendiri. Ya nggak apa-apa, teman-temannya maklum. Jadi kawan-kawan, mulailah belajar dari situasi-situasi yang kecil. Mulai belajar dari yang orang-orangnya sedikit. Nanti, tambah dikit-dikit jumlah audiensnya. Audiensnya udah bisa 50 orang nih, offline. Online saya belum pernah. Coba latihan online, dikit-dikit, 5 dulu, 10 dulu. Aduh, saya belum pernah nih nyoba masuk dalam site. Coba percobaan. Undang teman buat nonton presentasi, saya habis baca buku atau artikel. Tambah terus kemampuannya, tambah jam terbangnya. Nanti tambah orang-orangnya juga. Loh Mas Taruna, kalau Mas Taruna tahapnya sekarang apa? Tahap sekarang saya mempertahankan, dan kedua, saya belajar bagaimana menggunakan teknologi yang ada. Jadi saya udah nggak tampil cuma berdua lagi ke teman lagi. Nah, sekarang kalau tampil, udah publik. Nanti kalau teman-teman dapat slide-nya, ini di bawah nih ada lingkungan di mana saya sering sharing online. Gratis. Tapi teman-teman tinggal minta diajak gabung ke join ke grup WhatsApp-nya aja. Itu yang terakhir kemarin, hari Sabtu, pagi sama siang. 1 hari 2 kali sharing. Setengah jam. Gratis, gak dibayar. Tapi setengah jam itu saya percobaan. Gimana ya kalau saya sharing slide-nya menggunakan apa namanya browser Firefox. Coba kalau masuk slide gimana? Coba gimana kalau misalnya saya menggunakan papan tulis. Ini saya latihannya di momen-momen tadi. Saya latihannya di sharing-sharing gratis tadi. Jadi pada saat saya sharing berbayar, pas saya disuruh ngajar kasih honor segala macam, saya udah tahu. Jadi kawan-kawan,
Ini contoh tulisan. Jadi saya tahu alat yang disiapkan apa, kalau hang gimana, gangguannya apa, harus persiapan peralatannya apalagi, jaringannya kenapa dua, kenapa harus pakai headset dan lain-lain. Itu karena saya juga masih rutin sharing tadi, yang gratis-gratis tadi saya jadikan tempat praktikum. Jadi kabar buruknya, pas teman-teman udah ahli pun, udah biasa tampil, udah ngerti berbagai macam teknik, siap-siap ya, ilmunya nggak akan pernah cukup. Selalu ada orang yang lebih jago, selalu ada orang yang bisa teman-teman kejar untuk belajar, jadi ya lanjut aja terus. Sekarang saya lagi latihan menggunakan handphone bekas saya jadi kamera webcam, jadi tampilannya harusnya lebih bagus. Tapi lagi gagal di settingnya. Ya lagi coba-coba lagi, belajar terus. Jadi teman-teman, tahapnya yang penting adalah mulai dari yang ringan, sampai yang cukup berat. Yang cukup berat udah biasa, naik lagi terus. Belajarnya nggak pernah selesai. Terakhir, supaya teman-teman bisa tampilnya juga makin rapi, rekam. Teman-teman cepat-cepat siap-siap chat. Tahu nggak orang namanya Adolf Hitler? Udah meninggal sih, tokoh sejarah. Nah, tahu? Banyak nggak yang tahu nih? Kalau nggak, saya harus ganti contoh nih. Ada. Cuma Mas Waris aja yang tahu, jangan-jangan. Adolf Hitler. Oh, banyak yang tahu. 3 orang, 4. Oh, banyak sih. Berarti aman. Saya bisa pakai contoh kejadian beliau. Adolf Hitler, setelah beres orasi, kan beliau kan dikenal sebagai orator ulung tuh. Jahat sih, ngajak ngebunuhin orang-orang. Tapi orasinya bagus. Ibaratnya kayak Bung Karno-nya Jerman zaman dulu. Setiap beres orasi di depan gedung parlemen, orang-orang pulang, dia masih diem. Dia dikelilingi 4 sampai 5 gurunya. Guru apa? Ada guru teater, ada guru presentasi, ada guru orator, ada guru orasi ya. Langsung dikasih feedback. Teman-teman belum tentu bisa bayar orang banyak untuk jadi pelatih yang nonton langsung, yang kemudian ngasih feedback. Tapi zaman sekarang, HP kan ada kameranya kan. Tiap tampil, minta tolong teman, rekamin dong. Lalu tonton. Pas tonton, pasang di kepala. Kalau saya penonton, yang perlu saya perbaiki dari penampilan saya apa nih? Dulu handicap mahal. Sekarang handphone, kameranya udah bagus-bagus. Memorinya gede-gede. Pakai, manfaatkan. Ya, jadi silakan dokumentasikan. Jadi kawan-kawan, ini bisa saya sharing pada hari ini. Ini rangkumannya. Mulai dari kenapa sih teman-teman perlu cepat-cepat latihan public speaking dari sekarang. Supaya latihannya minim tekanan. Karena kan belum butuh-butuh banget. Dari pas nanti kerja, tahu-tahu naik pangkat, harus bisa mimpin rapat, belum pernah latihan, stres. Dari sekarang aja. Tekanannya masih rendah, masih bisa menikmati latihannya. Lalu pada saat belajar, buang tuh ingin sempurna. Nggak ada sempurna. Sampai sekarang, saya pun nggak pernah sempurna. Nggak ada ujungnya. Yang penting terus bertumbuh. Terakhir, buang groginya. Grogi, syukuri. Grogi artinya kita menganggap ini penampilan yang penting. Ini penampilan yang nggak bisa diremehkan. Pasti terdorong untuk persiapan. Grogi itu mendorong kita untuk bergerak. Nyiapin slide, nyusun materi. Panik sih, pusing sih, takut sih. Tapi gerak, tapi persiapan. Maka mulai sekarang, bersyukurlah kalau teman-teman grogi. Nanti kita masuk sesi tanya jawab. Sementara ini saya tutup dengan, ada nih seorang petarung dari MMA, Conor McGregor. Begitu beliau dibilang, oh kamu berbakat, dia marah. Di sini nggak ada bakat, yang ada kerja keras. Yang ada tuh obsesi. Bakat tuh nggak ada. Kita tuh setara sama manusia. Kamu bisa jadi apapun kalau kamu meluangkan waktu untuk itu. Lalu ya kamu capai puncak. Ya udah, nggak ada orang yang berbakat. Yang ada adalah orang terobsesi. Jadi kawan-kawan, yuk terobsesi untuk bisa tampil dengan nikmat, tampil dengan efektif.
dan tampil berpengaruh. Cepat atau lambat, teman-teman jadi pemimpin. Sekian dari saya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber yang telah memberikan banyak hal baru, ilmu dan pengalaman. Semoga kita semua bisa mengikuti jejak beliau dan kita semua bisa lebih percaya diri untuk bisa berbicara di depan umum atau public speaking. Karena itu semua sangat penting untuk kehidupan kita yang akan datang. Untuk sesi selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab. Ini kami batasi 3 pertanyaan untuk mensingkat waktu untuk para peserta webinar. Jika ada yang ingin dipertanyakan, silakan, kami persilakan. Saya. Izin moderator. Ya, dari Mas Syafi'i. Ya Pak, izin bertanya Pak ya. Silakan. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya Syafi'i Pak. Saya Prodi Teknik Informatika. Sekarang semester 6. Ya. Saya dari Pontianak itu tadi Pak. Ya, yang mau saya tanyakan ini terkait dengan public speaking karena tadi sempat meleset. Kalau menurut saya public speaking itu kan berbicara di depan di depan umum tadi. Tapi ternyata public speaking itu adalah tampil kan seperti itu. Nah, yang mau saya tanyakan bagaimana ukur orang yang tampil di depan itu bisa dikatakan sukses itu, Bang. Karena mengingat kadang walaupun tampil, kadang masih aja merasa kurang dan ini lain sebagainya seperti itu. Jadi itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Sip. Mas Rafli, boleh saya jawab langsung atau ditampung dulu sama pertanyaan Mas Rizal nih? Ya, boleh dijawab langsung. Oh, langsung ya. Langsung. Nah, sip. Jadi Mas Syafi'i, pertanyaannya bagus nih. Indikatornya apa kalau penampilan itu berhasil? Nah, tadi ada foto guru saya namanya Mas Surya. Mas Surya selalu bilang gini, tujuan kita tampil ngomong, tujuannya bukan ngomong. Kita tampil memang disuruh ngomong biasanya, presentasi kan biasanya. Walaupun kadang tadi Mas Warisi main gitar misalnya. Tapi tampil pasti punya tujuan. Dan tujuan itu adanya di audiens. Mas Syafi'i punya tugas dipresentasikan. Tujuannya supaya dapat nilai bagus. Dari siapa? Dari dosen. Jadi targetnya dosen paham dan tahu kalau saya dan teman-teman paham. Pas presentasi targetnya juga ke teman-teman yang lain. Teman-teman yang lain moga-moga paham apa yang dikerjakan oleh saya dan teman-teman saya sekelompok. Jadi indikatornya apa? Presentasi berhasil ada 2. Dua-duanya urusannya ke audiens. 1, pada saat kita punya target demi audiens. 2 kata aja, demi audiens. Dan yang kedua, fokus ke audiens. Contoh Mas Syafi'i tadi, kan, aduh saya salah nih ternyata public speaking bukan tampil di depan umur. Salah ngomong. Tapi kalau fokusnya adalah, ini pertanyaan bagus. Saya ingin pertanyaan ini terjawab bagi teman-teman yang lain. Maka Mas Syafi'i akan fokusnya ke teman-teman yang lain juga. Salah ngomong jadi kerasa, salah ngomong. Senyum-senyum aja sendiri. Tapi nggak ngerasa berat, karena fokusnya bukan ke diri sendiri lagi. Begitu teman-teman fokusnya demi audiens, dan fokus ke audiens, teman-teman nggak peduli apakah teman-teman melakukan kesalahan kecil, apakah teman-teman akan dianggap, aduh, malu-maluin. Kan lagi belajar tuh. Selama teman-teman fokusnya udah ke audiens, dan demi audiens, itu udah penampilan yang berhasil. Selanjutnya tinggal bertumbuh aja, perbaiki yang kecil. Apapun level penampilannya teman-teman,
begitu fokusnya ke audiens, dan audiens difokuskan untuk paham, itu penampilan yang berhasil, apapun levelnya. Makasih Mas Syafi'i pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak. Kita lanjut pertanyaan yang kedua dari Mas Fadil. Kami persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya izin bertanya. Sebenarnya pertanyaan ini titipan dari teman saya. Dia itu kan sering nge-MC. Dia sering nge-MC, cuma kemarin itu sempat curhat. Dia dulunya pernah mengikuti pidato. Nah, pas ikut pidato, dia itu sempat salah omong atau salah kata gitu dan dia ditertawakan sama orang itu. Karena ditertawakan, dia akhirnya memiliki traumatis atau merasa trauma saat berada di panggung. Tapi dia tetap maksa untuk nge-MC. Karena dia memaksa, jadi setiap dia ke panggung, dia mengalami yang namanya itu kayak istilahnya demam panggung gitu loh. Ya, tiba-tiba gemeter atau berkeringat dingin atau dalam istilahnya grogi seperti itu. Pertanyaannya tadi kurang lebih seperti ini. Eh, Mungkin saya bacakan langsung. Ba- Bagaimana mengatasi traumatis pada seseorang yang ingin public speaking-nya bagus dan apa langkah yang harus diambil ketika seorang ingin public speaking-nya baik dan benar lah. Kurang lebih kalimatnya tadi seperti itu pertanyaannya. Terima kasih. Sip. Makasih Mas Fadli. Ada beberapa hal yang mau saya bahas. Yang pertama, tentang jam terbang. Teman-teman dalam sebuah forum, dalam sebuah rapat misalnya, di kelas misalnya, ingin nambah jam terbang, ingin ngomong di depan teman-teman yang lain. Tapi nggak ada konten. Dosen nanya, ada pertanyaan nggak? Aduh, saya nggak ada pertanyaan, tapi ingin latihan. Kayak Mas Fadli aja, penyambung lidah rakyat. Tinggal kanan kiri. Ada pertanyaan nggak? Biar aku yang ngomong. Itu nambah jam terbang. Jadi bisa ditiru ya, polanya Mas Fadli ya. Titip aja pertanyaan, biar saya yang ngomong. Itu salah satu cara nambah jam terbang. Terus bahas traumanya sekarang. Teman-teman, kelas 5 SD, di sekolah saya itu, saya pernah ditunjuk jadi pembaca Undang-Undang Dasar 45. Saya dari tempat berdiri, ada gerak baris berbarisnya, berjalan menuju mikrofon. Di depan mikrofon, baca Undang-Undang Dasar 45. Tegang. Tapi suara di awal lantang. Undang-Undang Dasar 45. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan, wah, kasih lantang. Karena grogi parah, karena takut, suaranya makin lirih. Pas beres, jalannya udah kayak robot. Maksudnya gini, kalau teman-teman melangkah kaki kiri maju misalnya, tangan kanan maju kan, kaki kiri tangan kanan, kaki kanan tangan kiri, gitu kan. Saya kayak robot, kaki kiri tangan kiri, kaki kanan tangan kanan, cara berbaris sampai lupa. Balik ke tempat awal, saya tiba-tiba udah nggak bisa nahan lagi. Saya muntah depan satu sekolah. Semenjak saat itu, saya juga ada trauma. SMP nggak pernah tampil. SMA, tampil pada saat lomba, itu pun jadi kambing hitam sekelas. Azan yang tadi saya ceritakan, di sekolah, di SMA, di Madrasah Aliyah itu satu kali seumur hidup saya di SMA. Azan kedua saya, waktu udah nikah. Udah jadi trainer public speaking, di masjid sebelah rumah. Saya juga punya trauma. Kalau traumanya berhubungan dengan tampil yang memalukan, memorinya akan tetap ada. Jadi ya, saya masih malu kalau saya ingat saya muntah, ingat saya salah ngomong depan kelas tadi yang bikin malu teman-teman sekelompok. Tapi saya ambil pelajarannya. Saya usahakan ngomongnya nggak akan gitu lagi. Saya kendalikan cara saya ngomong, saya perbaiki. Tapi kan groginya jadi lebih parah dari orang-orang normal kan? Groginya lebih parah karena saya punya trauma. Solusinya mana? Tetap curi waktu, nafas panjang, gerak. Kalau masih ada, interaksi sama ngaku. Itu aja kok. Begitu makin terbiasa dengan berbagai macam audiens, groginya makin menurun. Tapi tidak hilang, perlu diingat itu.
Selalu sisakan sedikit grogi supaya teman-teman tergerak, terdorong untuk persiapan. Makasih Mas Fadli atas penyampaian titipan pertanyaannya. Terima kasih Mas Fadil telah memberikan pertanyaan. Mungkin ini ada pertanyaan terakhir. Silakan untuk yang ingin mempertanyakan, kami beri waktu. Boleh titip ke Mas Fadil juga kok. Bisa dititipkan. Iya. Langsung chat Mas Fadil cepet-cepet. Serta yang lain, apakah ada yang ingin ditanyakan? Kami persilakan. Oh, ada. Silakan Mas Farisi. Terima kasih atas waktunya. Ini pertanyaan titipan. Juga menyampaikan titipan dari salah satu yang hadir di sini. Jadi ini pertanyaan dari Mbak Lailatul Badriyah. Identitasnya dibongkar. Langsung dimatiin videonya. Jadi pertanyaannya, apa tips untuk nge-MC tapi yang tidak formal? Kalau yang formal mungkin kan sudah banyak yang di YouTube atau di TikTok kan banyak itu tutorialnya. Nah, untuk sementara yang non formal itu seperti apa? Karena kan kalau misalnya kurang jam terbang itu coach biasanya kaku malah kan gitu. Nah, itu mungkin seperti apa tips-tipsnya gitu. Terima kasih coach. Itu tipannya. Sip, sip. Yuk teman-teman. Sekarang nyalakan video, atur. Dada kelihatan lagi. Jadi zoom out, jangan cuma kelihatan wajah aja. Untuk membentuk suasana yang semi formal bahkan non formal, tutorial banyak sebenarnya. Nanti kalau nyari yang di YouTube misalnya, ada yang gimana suaranya, pilihan kata, segala macam. Yang nggak pernah dibahas, gerak tangan. Gerak tangan ini bikin orang-orang entah kenapa langsung sadar. Ini MC-nya tuh asik nih, non formal, ceria. Tapi kita nggak pakai ngomong, halo, aku lagi berusaha asik. Enggak, caranya gampang. Teman-teman, setelah ini menyapa halo, tapi pastikan tangannya ya di atas ketinggian bahu. Nah, oke, siap. Terus sapa halo ya, hitungan 3. Nyalakan mikrofonnya. 1, 2, 3. Halo. Halo. Nah, sip. Sekarang yang kedua, sama persis, nadanya boleh sama, senyumnya juga boleh sama, tapi tangannya di bawah bahu. Dadanya tangannya di bawah bahu. Boleh 1 tangan, 2 tangan, punya tangan 4 juga boleh, silakan. Nah ya, 1, 2, 3. Halo. Halo. Yang lebih ceria di ketinggian yang mana tangannya? Yang pertama coach. Iya, orang-orang yang mau tampil semi formal dan non formal, pastikan gerakan tangannya itu ya. Nah, di atas bahu. Jadi misalnya acara non formal, santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Wajib warahmatullahi dijawab. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, selamat sore. Senang sekali ketemu kawan-kawan semua di sini karena nah, tangannya di atas bahu. Jadi di kesempatan kali ini kita akan bahas kalau formal, sangat formal, presiden misalnya. Jadi kita akan berusaha menaikkan situasi yang awalnya sekarang adanya di bawah menjadi di atas. Nggak sampai terbuka lebar banget. Karena biasanya kalau situasinya tegang formal, tangannya di depan terus. Di depan dada banget. Nggak sampai ke atas bahu. Triknya ini aja. Sisanya mah gampang cari di YouTube. Sip. Siap, terima kasih coach. Mungkin itu semua pertanyaan. Ada 3 pertanyaan yang sangat baik-baik semua, sangat berbobot. Kita menginjak acara yang terakhir yaitu penutup dan doa. Ini akan disampaikan langsung oleh Mas Warisi. Untuk itu saya selaku moderator, bila ada salah kata, salah ucap,
Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman nanti setelah doa jangan langsung keluar dulu ya. Kita on cam foto bersama dulu sebelum setelah selesai doa nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan fi ni'amahu wa yukaf mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wajhikal karim wa adun sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa taqdirana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayiat wa tarfuna biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairati firati wa ba'dal umat. Allahumma a'tina man fi qalbina wa fiyatana fil akhiri hayatina. Allahumma aftah lana futuhal arifin وفقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا إلى سواء السبيل اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وهجرة في العلم بركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم اهون علينا في سكرات الموت مناجاة من النار والفاني dari sabab Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli Allahumma firna wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Oh, benar. Teman-teman mungkin bisa dihidupin kameranya semuanya karena kita ada sesi foto bersama supaya lebih meriah ya. Mungkin bisa sambil senyum semua ya. Atau sambil pose tuh kayak Mbak Badriah tuh. Biar seru. Yuk, yuk. Satu, bentar. Satu, dua, tiga. Lagi. Sekali lagi. Satu, dua. On cam semuanya ya. Satu, dua. Tahan. Slide sebelahnya belum. Tahan. Tahan. Angkut. Oke, terima kasih buat semuanya. Terima kasih coach. Sama-sama. Terima kasih Gus. Nanti teman-teman mungkin bisa diskusi ya di grup sudah disiapkan nanti. Mungkin sambil kisah kasih emote traction buat webinar hari ini. Emote tractionnya dong. Emote traction. Oh ya ini juga coach. Aduh lupa. Ini tadi dari Kaprodi minta maaf tidak bisa hadir karena ada keperluan keluarga yang tidak bisa ditinggal seperti itu. Harapannya ke depannya ada keberlanjutan dari ya sharing-sharing seperti inilah seperti itu coach supaya ada perkembangan untuk kedepannya dari teman-teman ini. Itu aja coach dari Kaprodi. Mohon maaf tidak bisa hadir intinya seperti itu. Oke baik teman-teman mungkin itu aja untuk webinar sore hari ini. Setelahnya kita bisa berbagi sharing di grup yang sudah disediakan. Nanti kalau misalnya ada hal-hal terbaru bisa saya share juga di grup yang sudah kita buat ya. Terima kasih. Saya Muhammad Arisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit dulu. Sampai ketemu semua. Terima kasih coach. Ya, terima kasih Gus. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima Yo pore. kasih. Yo pore. Ari kok. Tangan harus di atas bahu. Terima kasih. Info bukber. Yo pore. Sip kan ya. Sip. Agensi langsung cuy. Buko. Pokok info takjil gratis. Sik guys. Ini ada tamu dari jauh nih loh. Siapa? Siapa? Ini guys. Nah, nih.
Dia S, Ari, Abang nih. dia S1, dia S1 keperawatan di Kalimantan, guys. Dia sekolah stikes. Subhanallah. oh, WA Mbak, WA Mbak. Lo, Nomor lo nomor nomor. manjat lo. Baik, baik Buset. cantik. Kata Sapi, Salam baik cantik. Wes Bisa WA kalau ya tidak baik ini Allah. apa? Jangan disembat Bang Ari. Sapi jomblo, Mbak, Sapi. Kalimantan. Aku lanang Mbak, wes sunat. Ya roh. Ya wes itu wes. Kalimantan memang mantap. Tadi Salam juga ada Caro. ada yang dari stikes ke Panjen juga tadi. Cuman mungkin udah keluar sekarang. Info Bukan kamu takjil Fir. Bang Ari. Info takjil. Buat takjil. Ari Jam dicari 5. Firda. Firda, Fir. Jauh orang Semawe itu. Dimakan Firda habis nanti dibeli katanya mau sama ada acara Nonis. di HMPTI yang mau MC soalnya udah ikut seminar. Oh, siap. Yowes Sapi, guys, tahun depan MC. MC. Oh, materi lah. Nanti pemateri ini kajian nanti. Habis Oh, ini. siap. Kajian ideologi bangsa. Ngajian. Siap. Ngilangin spotlightnya gimana nih? Oh iya Mbak Mesaro, salam kenal sekali Iya. lagi. Emang Bang Ari nih. Teknik informatika bisa connect sama perawatan, keperawatan. Tadi Safi katanya mau tanya IG-nya. Boleh? Silakan diketik Di chat. di Ya, nambah itu. teman, Boleh. guys. Nambah teman. Silakan satu forum follow IG saya. Oh ya ini saya ya. Fallback ya, Mbak. Ya. Lagi ya, Oke. jangan Nama asli ya, jangan lupa Siti Maisaro. itu. Sapi. Punya mbaknya, kok punyamu? Punya mbaknya nggak Ya apa-apa. fallback dulu dong. Masa aku yang fallback yang follow dulu? Udah Oh, Mai, iya, gak ya. usah jual mahal, Mai. Iya. Mana? Harus pakai Mana? Mana punya mbaknya gak ada. Ri, Cepatlah Ikam. Macam mana Ikam? sama kayak nama aslinya. Ikam. Apa Ikam Dil? Hmm? Ikam apa Ikam? Tuh kayak gitu. Tongkol. Apa? Iya ikan kan? Ikam apa Ikam? Ikan. ikan kamu. Apa itu? Ya kamu Ikam kamu. Kamu itu Ikam itu dalam bahasa Kalimantan Tengahnya. Enggak tahu sih kalau Kalimantan lain. Kalau Kalimantan Tengah itu kamu. Oh, header. Lah, Header. kalau bahasa halusnya di Kalteng itu pian. Kalau di sini kan Kalau panjenengan. kalau Jawanya Riko. Kanggo Riko. Setengah 5 Wisan. Wah, kata ini. Yes. Saya betah ada di sini, soalnya ada Mbak Maisaro. Ya dong. Saya ini kan aduh. orangnya Buaya. udah ngangenin. Poso-poso. Jadi buaya. Pahalamu rontok kapok. Membuat orang bahagia itu Biar juga mandi kayak gini masih cantik kok. Poso-poso, Mas. Gandengan Rafli yo, ya, gandengan Rafli. apa guys? Masa hilang pahala ngomong gitu? Wes sih. Goodbye. Dah, terima kasih semuanya ya sudah hadir. Nah, Kita sharing lagi di grup. Oke, siap. Ri, Apa, Bat? perlu. Apa? Sapri ya kan. Sisi nanti nunggu semua keluar. Wes beli, makasih beli ya. Belajar banyak kan Iya. beli. Belajar banyak kan. Oke Mas, makasih Mas. Oh, sip. Rafli jangan lupa Ada senyum. Bang Ari. Dah, kapan-kapan lagi, Mai? Nanti kalau ku share lagi nanti kalau ada apa? Jangan lupa bawa oleh-oleh. Iya nanti kamu jangan lupa juga di rumah. Kalau dapat oleh-oleh balik lagi ke Malang. Lo mah, Badria. Hilang Badria.